aku udah punya pacar kan pada saat Hmm. itu. Terus aku ketemu mantanku lagi untuk bilang kalau aku udah punya pacar dan dia lebih baik dari kamu gitu. Jadi kayak aku secara nggak langsung nunjukin, I just want to tell you that my boyfriend is more better than what you did. Whatever it is, kayak mau senang, mau sedih, mau marah, ya udah. Kayak kita nggak perlu munafik aja gitu, kayak ya udah just feel it. Q&A dari netizen yang udah komentar-komentar tadi dan cukup banyak nih Kak ternyata. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin Kak Bintan bisa jawab singkat aja, Singkat aja ya. ya Kak. Yeah. Oke. Nah, dari @kinantinuke, Kak Halo Bintan bisa Kinanti. nggak sih bisa jadi musisi? Kalau ada, apa tipsnya buat musisi pemula? Tips buat musisi pemula. Sebetulnya kita harus cari dulu ininya sih, momennya. Kayak semisal, Oke. sekarang momennya lagi TikTok. Mm-mm. Kamu terjun ke TikTok. Oh. Terus cari apa yang beda, apa yang unik dari kamu. Yang menjadi ciri khas orang untuk ngingat kamu. Di situ kamu harus harus maksimalin, harus pokoknya ketika kamu udah dapet momen, kayak ketika pada saat itu aku nemu momen di repost Indomusicgram, dari situlah kayak tumpahin semua semangat Benar-benar. kamu gitu sih. Ada cantelannya gitu ya. Mungkin harus Iya, harus pinter-pinter cari peluang dan maksimalin betul. ketika kita udah melihat peluang itu. Oke Kak, Yes. lanjut pertanyaan selanjutnya dari Indah Adni, @Indah Adni. Hal paling gokil apa yang pernah Kak Bintan lakukan buat bisa move on? Apa ya? Kak Bintan. Wah gila nih. Oh, jadi aku nggak tahu sih ini gokil apa enggak. Jadi aku udah punya pacar kan pada saat itu. Terus aku ketemu mantanku lagi untuk bilang kalau aku udah punya pacar dan dia lebih baik dari kamu gitu. Jadi kayak aku secara nggak langsung nunjukin. Gila. Tapi Keren banget. itu kayak emang ada miskom sih, kayak sebenarnya ngapain juga kan ketemu mantan lagi gitu. Sedangkan aku udah punya pacar. Cuman dan ini aku belum sampein ke pacar aku sih, kayak yang dia tahu aku ketemu mantanku lagi. Cuman di situ tuh aku bilang kayak, kan kita kayak ketemu as a friend, terus kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol, cuman kayak untuk menghilangkan rasa penasaran selama ini loh, kemana, punya kehidupan masing-masing. Terus at the end of the day, ya udah kayak gue hari ini ketemu lo, terus kayak gue jadi tahu lo, tapi I just want to tell you that my boyfriend is more better than what you did. Terus tapi kayak ya udah, dan emang kita nggak sejalan aja, dan kayak thank you juga karena lo gue jadi ketemu sama cowok gue yang sekarang gitu-gitu sih. Itu gokil gak sih kayak? Wah, gokil sih. Kalau menurut aku gokil sih Kak. Tapi kayak yang penting kita bisa menjaga kepercayaan pasangan kita yang sekarang. Betul. Gitu kayak. Ya gue ketemu mantan tuh cuma pengen tahu kehidupan dia seperti apa supaya nggak ada gap juga, kan nggak enak ya. Terus ya nunjukin deh, gue udah lebih bahagia nih sama yang sekarang karena dia lebih baik daripada lo. Exactly. Lakuin ke cewek-cewek ya, boleh gitu. Sadis. Kayak gitu tuh boleh, nggak dilarang sama sekali. Iya. Sadis Kak Bintan, sedap. Nah, nih Kak, ada yang nanya juga nih, @sabila.no. Bintan kuliahnya gimana nih? Kendalanya apa selama setahun belakangan? Tentang perkuliahan nih. Setahun belakangan berarti 2 semester ya. Mungkin lebih ke apa ya? Aku tuh kuliah tuh tidak merasa seberat dan sesusah itu gitu. Jadi kayak aku enjoy aja. Malah permasalahan-permasalahannya itu di luar kuliah, malah yang jadi menghambat gitu. Jadi kalau dari kuliahnya itu sendiri sih fine banget, super fine. Kayak aku jalaninya juga happy dan nggak kesusahan yang segimana susahnya gitu sih.
kuliahnya aman ya Kak pokoknya. Aman. Terus sama tadi kan ada yang udah kepo-kepo juga nih. Kuliahnya di mana sih? Semester berapa? Mungkin Kak Bintan bisa jawab kuliah di mana? Mungkin gak usah langsung nama kali ya Kak, kayak dari inisial-inisial aja mungkin. Gak apa-apa sih, Misalnya, aku kuliah di Unpad. Aku di Unpad Jatinangor di Bandung. Fakultas apa Kak kalau boleh tahu? Ekonomi bisnis, dan aku sekarang semester 3, mau lanjutin semester 4. Semester 3 mau. FEB tuh gedung paling bagus di Soshum gak sih? Karena kebetulan aku juga di Unpad Jatinangor. Ini sambil ceritanya gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Iya kayak FEB tuh bagus banget gedungnya guys. Kata orang-orang sih gitu. Karena paling ada bagus, lift, segala macem. Iya gak sih? Tapi ini gak usah jadi promosi Unpad ya Kak. Kita lanjut aja nih Unpad. Gak bayar kita soalnya. Ceda Kak. Lanjut ya Kak. Nih ada yang nanya juga nih. Pertanyaannya cukup menarik menurut aku. Dari bentar Kak. Sobhizza. Pertanyaannya, gimana cara Bintan ngelakuin self healing? Caranya adalah menerima dan dirasain banget. Jadi whatever it is, kayak mau senang, mau sedih, mau marah, ya udah, kayak kita nggak perlu munafik aja gitu, kayak ya udah just feel it, kayak release your emotion gitu. Jadi aku bener-bener rasain sampai aku nggak bisa ngerasain lagi gitu, sampai aku merasa ya udah itu cukup. Dari situlah kita baru bisa mikir dengan objektif, kayak ini maksudnya apapun yang terjadi di hidup ini tuh pasti karena sebuah alasan gitu, dan akan ada hikmahnya gitu. Seneng susah semuanya, jangan beranggapan ini seneng atau susah, susah atau sedih doang gitu, tapi ini semuanya. Jadi kayak aku sangat-sangat enjoy aja, karena kalaupun itu seneng, bisa jadi besok aku sedih. Dan kalaupun itu susah, tenang aja, abis ini aku bisa senang gitu. Jadi aku rasain aja sih. Pokoknya yang pertama, terima dulu aja, rasain dulu aja ya Kak. Karena Bener. itu sangat wajar dan nggak membuat kita maksudnya lemah sebagai manusia ya. Kita emang pasti merasakan sedih, senang, segala macamnya. Dan kita juga jadi ingat gitu nantinya kalau supaya gue nggak kayak gini, berarti gue harus merubah apa yang bikin kejadian ini yang gue nggak mau gitu. Betul. Jadi belajar ya Kak, pokoknya pengalaman-pengalaman gitu. Keren banget. Itu sih trik gitunya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Dari @cepistagram. Momen apa yang akhirnya bikin Kak Bintan yakin buat akhirnya berkarir sebagai penyanyi? Jadi aku ini orangnya bosenan, apapun itu gitu. Kayak ketika aku ngelakuin hal yang monoton, aku tuh gampang banget bosen ya. Makanya dari dulu cita-cita aku tuh selalu berubah-ubah. Terus kayak hobi aku tuh selalu berubah-ubah. Kalau misalkan aku lagi suka masak, aku pengen jadi chef. Misal aku lagi suka ngelukis, aku pengen jadi seniman. Gitu-gitulah. Terus ada momen dimana aku realize kalau gue tuh suka sama semua hal yang berbau musik. Tapi apa ya? Musik bagian mana ya? Karena kan luas banget kan. Ada musik instrumen. Dulu juga aku sempat ikut macam-macam. Ballet, terus teater, terus apalagi ya? Musikalisasi puisi. Terus aku les gitar, les piano. Sampai akhirnya, ternyata gue tuh dinyanyi. Gue sukanya nyanyi. Kayak nyanyi satu-satunya yang bener-bener gue pengen tekunin gitu sih. Dari situlah kayak oke, gue harus fokus di sini. Karena menurut aku udah dikasih anugerah ini, udah dititipin ini, kayak tugas aku adalah untuk mengembangkan lagi gitu, memaksimalkan apa yang udah dititipkan ke aku gitu. Betul banget. Dan Kak Bintan pastinya enjoy ngejalaninnya, nggak ngerasa bosan. Itu yang paling gitu ya, penting. Kak? Iya.